Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Anissa sudah mau meluangkan waktunya pada kegiatan supervisi ini ya. Pada pagi ini kita akan coba berbincang-bincang santai dulu ya. Tujuannya yaitu melakukan supervisi. Pada sesi ini kita akan melakukan pra-observasi pada tahapan supervisi. Nanti kita ada 3 tahapan, Bu ya. Ada pra-observasi, kemudian observasi, dan kegiatan pasca observasi. Nah, tujuannya adalah kegiatan pra-observasi ini adalah bagaimana Ibu nanti menyampaikan proses-proses pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan pembelajaran yang terbaik lah tentunya dan berpihak kepada murid-murid kita di kelas. Nah, selain itu kegiatan pra-observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja rencana yang mungkin akan dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sesi observasi nanti pada mata pembelajaran di kelasnya itu ya. Nah, kira-kira perangkat pembelajaran yang sudah Ibu siapkan apa saja nih, Pak? Perangkat yang saya sediakan yaitu RPP tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, Pak. Ini sudah disiapkan, Bu ya? Iya, sudah, Pak. Silahkan, Pak. Berarti ada lengkap juga beserta perangkat pembelajaran yang lain. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang untuk kegiatan observasi nanti, standar kompetensi apa yang akan Ibu implementasikan pada saat observasi nanti? Pada saat observasi nanti, standar kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu tentang sikap siswa, Pak. Meliputi yaitu tentang fokus siswa dan aktivitas siswa selama menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, berarti standar kompetensinya lebih ke sikap siswa pada saat proses pembelajaran, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kemudian dari standar kompetensi yang ingin Ibu implementasikan nanti, adakah kompetensi-kompetensi dasar yang akan Ibu fokuskan di mata pelajaran tertentu mungkin? Iya, Pak. Untuk muatan pelajaran IPA, kompetensi dasar yang akan kami angkat yaitu pada KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru pada sebuah teks. Oke, berarti ada 2 KD ya? Iya. 3 pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Iya. kemudian 3.7 terbalik ya? 3.7 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan 3.3 Pak pada pelajaran IPA. Oke, ada 2 mata pelajaran juga di sini, ada 2 KD juga yang ingin Ibu implementasikan dan kembangkan, 3.3 pada mata pelajaran IPA dan 3.7 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Pak, betul. Kalau boleh tahu, ini KD 3.3 IPA itu isinya tentang apa saja dan bahasa Indonesia tentang apa saja, Bu? Ya, untuk muatan pelajaran IPA nanti anak-anak akan mempelajari tentang macam-macam gaya. Kemudian bisa menyimpulkan macam-macam gaya tersebut, dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu bisa mendapatkan pengetahuan baru pada sebuah teks dan bisa menyimpulkannya juga, Pak. Baik, dari kedua materi dan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi atau kegiatan pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih pada meningkatkan fokus siswa pada saat proses pembelajaran, Pak. Fokus siswa ya, Ya. berarti. Nah, kenapa Bu Ibu memilih fokusnya siswa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses pembelajaran? Karena pengalaman saya selama mengajar, siswa kadang fokusnya kurang, Pak, terhadap pelajaran yang disajikan. Ya. Kadang mereka
ada yang suka bicara, ada yang suka bermain dengan asik sendiri. Jadi fokus anak terhadap pelajaran itu Pak masih kurang. Masih kurang ya. Kalau berarti perhatian pada saat pelaksanaan pembelajaran kurang, Iya. fokusnya pun juga kurang ya. Iya. Nah, baik dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yang ingin Ibu kembangkan tadi, atau yang ingin Ibu tingkatkan tadi, indikator apa saja yang menurut Ibu nantinya menunjukkan ketercapaian pengembangan pembelajaran di kelas? Indikatornya nanti akan dilihat dari seberapa fokus anak belajar di kelas selama mengikuti pembelajaran. Untuk mengukur fokusnya siswa tadi, Ibu menggunakan apa untuk mengukur fokusnya siswa sudah berhasil atau sudah tercapai nih? Ya. Dengan menggunakan rubrik penilaian, Pak. Jadi Ibu menyiapkan rubrik penilaian ya? Iya. Rubrik penilaian untuk mengukur fokus siswa atau keaktifan siswa di kelas. Rubrik penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap. Oke, siap. Nah, berarti Bu Nisa pada kegiatan supervisi nanti, rangkaian supervisi nanti, Ibu Nisa akan mengembangkan fokus siswa, saya ulangi sekali lagi ya, mengembangkan fokus siswa, kemudian mengaktifkan pembelajaran di kelas ya, dengan menggunakan format rubrik penilaian untuk mengukurnya. Kemudian Ibu Nurhanisa sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang akan disampaikan di kelas. Kira-kira media apa dan strategi apa yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran itu? Untuk strategi yang akan digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran PBL Pak, atau Problem Based Learning. Di sini siswa akan diberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, lalu akan dibimbing oleh guru untuk menemukan penyelesaian dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Oh gitu ya, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning ya, PBL ya, Problem Based Learning. Nah, untuk menyampaikan apa yang akan Ibu sampaikan masalah-masalah tadi, Ibu ini nanti menggunakan media apa dalam pembelajaran, atau mungkin untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa supaya aktif nih, kayak apa, pakai media kah atau seperti apa? Ya, rencananya saya akan menggunakan media Pak. Media pembelajarannya? Iya. Berupa apa Bu media pembelajarannya? Berupa video atau gambar melalui slide PPT yang akan ditayangkan di papan tulis untuk sebagai bahan siswa dalam pembelajaran. Oke, untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tadi ya? Iya. Nah, berarti menggunakan proyektor? Iya. Media dan alat bantu belajarnya ya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu harus menyiapkan media-media tersebut paling tidak sebelum pelaksanaan pembelajaran Bu ya. Oke. Di RPP pun juga nanti dituliskan juga Bu. Iya Pak, nanti saya tambahkan Pak. Ya, oke. Nah, oke lah, terima kasih Bu. Kapan nih Ibu nanti siap untuk diobservasi pada saat melaksanakan proses pembelajaran? Oke, sepertinya minggu depan sudah siap Pak. Soalnya kan ini sesuai dengan program yang berjalan, program semester yang berjalan. Pada minggu depan sudah mencapai tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, berarti minggu depan kita sudah melaksanakan observasi Bu ya. Siap. Pada hari tersebut saya harapkan nanti Ibu Nurhanisa sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses pembelajaran di kelas. Saya nanti akan masuk ke kelas Ibu Nurhanisa ya. Saya akan melakukan pengamatan dan izinkan saya nanti untuk mencatat hal-hal yang terjadi yang pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran ketika observasi tadi. Saya akan mencatat semua teman-teman yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan Ibu Nurhanisa dan pengembangan sekolah pada umumnya. Nah, itu ya Bu ya. Oke, Bu Nurhanisa juga bisa nanti sebelum hari pelaksanaan, Ibu Nurhanisa bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kemungkinan ada hal-hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu, atau mungkin perubahan-perubahan satu hari menjelang pelaksanaan Bu ya. Oke. Nah, baik Bu. Terima kasih atas waktunya kegiatan pra observasi kita kali ini.
sampai bertemu lagi nanti di waktu pelaksanaan observasi di minggu depan. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Kenapa nggak sarapan enggak? Nah, ya Allah. Ada nggak temannya yang nggak hadir hari ini? Sebelum memulai pelajaran, biasanya kita ngapain dulu? Berdoa. Siapa yang jadi giliran hari ini untuk belajar? Anis. Ayo, silahkan Anis mulai untuk berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita hari ini, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, untuk menambah nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu Garuda Pancasila, hafal nggak? Oke, silahkan duduk kembali semuanya. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran kita hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya dulu kita tahu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, secara singkat tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk pelajaran IPA agar kalian bisa memahami macam-macam gaya dan pengertian-pengertian gaya. Lalu untuk bahasa Indonesianya kalian akan bisa memahami teks dan bisa membuat kesimpulan dari sebuah teks. Masih
ingat pembelajaran yang terdahulu tentang alat transportasi? Tahu pernah dengar kata bendi? Enggak, bendi? Ada yang tahu bendi? Bendi itu mirip dengan pedati. Tahu nggak pedati? Pedati tahu nggak? Gerobak sapi tahu nggak? Tahu. Nah, itu mirip-mirip sama bendi dan pedati. Itu yang menarik pakai apa? Pakai bisa sapi, bisa kuda. Nah, lalu di situ nanti kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Lihat gambar apa yang ada di papan tulis? Ngapain mereka? Apa? Menarik. Ada yang mendorong. Ada nggak gayanya di situ menurut kalian? Nah, sekarang kita akan menonton sebuah video yang menjelaskan tentang gaya dan macam-macam gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Indahnya keragaman di negeriku. Dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai gaya dan juga gerak. Nah, sebagai bahan awal kalian mengetahui gaya dan gerak, perhatikanlah gambar berikut. Terdapat 3 buah gambar di depan kalian. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar tersebut? Oke, berdasarkan video yang telah kalian tonton, menurut kalian apa pengertian gaya? Gaya adalah apa? Dorongan, tarikan, apa? Yang merubah posisi, iya, atau bentuk benda. Iya, betul. Nah, dari video tadi kalian sudah mengetahui pengertian gaya. Lalu apa lagi macam-macam gaya? Sebutkan. Iya, gaya otot, listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek. Berarti ada 5 macam gaya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memperagakan salah satu contoh gaya. Ini kalau ibu dekatkan ke paku, kok pakunya nempel? Berarti ini apa? Ini salah satu contoh gaya magnet. Coba Ibrahim. Ini apa nih? Pasti sudah tahu semuanya ya. Bola. Coba tendang bolanya ke ibu. Jangan pintar. Lagi, satu kali lagi. Iya. Nah, bola ini apa yang terjadi ketika ditendang oleh Angga? Bergerak. Berarti dia berpindah tempat. Silahkan duduk kembali, Angga. Oke, siapa lagi yang mau coba? Siapa yang mau mencoba dengan bola? Oke, Fatimah. Nah, maju sini Fatimah. Nah, sekarang Fatimah coba tangkap dulu bolanya dari sini. Lempar lagi ke sini. Nah, ada makan Fatimah. Ulangilah. Oke, tangkap Fatimah. Lempar lagi Fatimah. Iya. Nah, berarti bola ini apa tadi? Bola ini apa? Berpindah tempat. Dari contoh gaya yang A5 tadi, yang Ibu dan Fatimah lakukan itu menggunakan gaya apa? Gaya apa? Gaya otot. Gaya otot itu dihasilkan dari
Oke. Silahkan duduk kembali Anis. Berikan tepuk tangan untuk Anis. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Selamat siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, hari ini langsung aja, Bu ya. Terima kasih Bu Nuranisa sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi belajar BBL kemarin ya. Kemudian apa yang Ibu kembangkan di pembelajaran tersebut pada saat observasi kemarin itu, Ibu sudah menunjukkan tujuan-tujuan pembelajaran dan apa yang sudah sampean rencanakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu susun juga sudah sampai laksanakan. Nah, kali ini kita sudah sampai pada tahapan pasca observasi ya. Nah, Ibu sudah setelah Ibu melaksanakan observasi kemarin, pelaksanaan pembelajaran kemarin, ya, kita saatnya bersama-sama sekarang ini untuk merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, dan nanti akan saya catat refleksi-refleksian hasil pasca observasi ini dengan lembar catatan pasca observasi itu ya. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di sini adalah untuk mengulas kembali apa-apa saja yang sudah Ibu Nuranisa lakukan pada saat observasi di kelas terkait pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Gitu ya. Oke, Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan saat observasi, saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu alami, kemudian apa yang Ibu temukan, dan juga apa yang harapan Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan observasi? Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengimplementasikan model pembelajaran BBL dan media-media yang telah dipakai, alhamdulillah tujuan dari pembelajarannya yaitu meningkatkan aktivitas dan fokus siswa kemarin ada menunjukkan peningkatan, Pak. Alhamdulillah, Bu ya. Iya. Nah, jadi anak-anak itu kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran saat mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan itu mereka terlihat antusias dalam melaksanakannya, Pak. Yang biasanya anak itu kan yang kadang berbicara, kadang fokusnya keluar dengan menonton video dan menggunakan media-media yang konkret yang saya bawa kemarin. Alhamdulillah anak-anak lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Iya. Berarti senang, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih Bu harapan Ibu ke depannya nih setelah Ibu sudah tadi melaksanakan pembelajaran dan anak-anak kayaknya kelihatannya sudah oke nih. Udah aktif juga dengan apa yang Ibu laksanakan di kelas. Apa harapan Ibu? Harapannya mudah-mudahan nanti ya ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi, Pak. Proses pembelajarannya nanti, Pak. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuranisa. Nah, kemudian yang saya tulis di sini hasil observasi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, ya, Ibu sudah menunjukkan keberhasilan beberapa pengembangan kompetensi, yaitu pengembangan kompetensi anak dalam hal keaktifan, kemudian fokus ya, melatih fokus siswa pada saat pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilaksanakan di saat proses pembelajaran karena yang saya catat di sini Ibu kelihatannya belum memetakan kebutuhan belajar murid di kelas gitu ya. Hasil catatan saya pada saat pembelajaran Ibu di kelas, apakah Ibu sebelumnya sudah memetakan kebutuhan belajar murid? Ya memang belum, Pak. Yang kebutuhan belajar ya. Oke, nah itu. Nah, jadi mungkin itu perlu nanti untuk dikembangkan lagi dalam kesempatan berikutnya. Tapi untuk keseluruhan Ibu sudah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan
mengembangkan kompetensi si anak tadi dengan strategi-strategi yang ibu terapkan, baik problem based learningnya ibu, kemudian media-media yang ibu gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran, menggunakan media konkret, kemudian video-video pembelajaran, dan kemudian demonstrasinya itu yang melibatkan keaktifan geraknya siswa, cuma tidak dikelompokkan kebutuhan belajarnya saja, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kemudian menurut ibu kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan setelah melakukan proses pelajaran yang ibu sudah lakukan? Kompetensi saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, sepertinya ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, Pak, yaitu tentang kepercayaan diri siswa, mulai dari kepercayaan diri untuk bertanya atau pada saat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, Pak. Kadang anak merasa malu atau minder dengan jawabannya sendiri gitu. Gitu ya? Dia malu menyampaikan apa yang ia tulis gitu. Nah, itu yang ibu rasakan berarti ya? Iya. Berarti anak-anak ini kurang kepercayaan dirinya walaupun sebenarnya bisa gitu. Iya. Oh gitu, berarti kedepannya mau mengembangkan rasa percayanya diri ibu. Kira-kira apa Bu yang rencana ibu yang ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut di pembelajaran berikutnya? Rencananya seperti yang Bapak katakan tadi, perlu adanya pemetaan kebutuhan belajar siswa. Iya. Kemudian karena ini belum ya Pak, masih nanti gitu ya, masih baru melihat gitu. Jadi untuk nanti mungkin saya mencari literatur yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta berkonsultasi lah dengan teman-teman guru sejawat dan Bapak lah sebagai kepala sekolah. Iya. Berarti ada beberapa hal nih Bu ya. Ada satu tadi memetakan kebutuhan belajar murid dengan benar gitu ya. Mungkin dengan penilaian formatif dan seterusnya. Kemudian mencari literatur yang Ibu sampaikan tadi, mencari literatur baik itu di media internet mungkin sekarang sudah banyak, atau mungkin bisa juga Ibu berdiskusi tadi ya. Ibu berdiskusi dengan teman-teman sejawat di sekolah atau mungkin dengan Bapak kepala sekolah gitu yang menurut Ibu akan dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi kepercayaan diri murid di pertemuan yang akan datang. Seperti itu Bu ya? Oke, istimewa sekali Ibu. Semoga apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas nantinya bisa tercapai dan hal ini berkelanjutan, tidak hanya sekedar ketika ada penilaian apa yang ingin Ibu kembangkan, semoga ini terus berlanjut demi keberpihakan kepada murid kita di sekolah gitu Bu. Nah, setelah kemudian memberikan pelayanan pendidikan sebagai guru, kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid kita di sekolah. Amin Bu. Terima kasih Bu Nisa, saya rasa cukup apa yang kita lakukan dalam sesi pasca observasi ini. Saya rasa hanya itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu Nisa? Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini bisa lebih meningkatkan kompetensi saya khususnya sebagai guru. Kemudian juga mudah-mudahan dengan ini bisa meningkatkan pendidikan di SDN 1 Masingan 2 khususnya bagi siswa saya di kelas 4 Pak. Amin. Ya. Terlebih lagi mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang sebagai guru yang baik, bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid saya. Terima kasih Bu Nisa, saya rasa cukup. Salah khilaf mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.